Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat kembali berkumpul bersama di mushola yang kita cinta ini dalam rangka melaksanakan sholat isya berjamaah, dan nanti insyaallah akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Kemudian shalawat dan salam telah kita panjatkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana dengan memperbanyak salawat pada beliau kita berharap syafaatnya di akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu jemaah mushola iman yang dirahmati Allah, pada malam hari ini mushola kita kedatangan tim Syafari Ramadan dari Desa Medan Prio yang dipimpin langsung oleh Bapak Kepala Desa Medan Prio, beliau telah hadirkan kita, Bapak Amirul Asmi. Terima kasih guys. Kemudian nanti sebelum kita lanjut ke tausiah, nanti insyaallah Pak Kades akan menyampaikan sambutannya, dan setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz dari tim Syafari Ramadan. Dan yang bertindak sebagai bilang pada malam hari ini adalah Saudara Muhammad Zulfikar. Kemudian di sini kami juga dari Badan Kemakmuran Sholat Iman menyampaikan pemberitahuan pada bapak-bapak dan ibu sekalian bahwasannya petugas amil zakat infak dan sedekah mushola hikmah telah dapat menerima zakat infak dan sedekah dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Adapun waktu pelaksananya adalah pada sholat tarawih sampai nanti insyaallah terakhir tanggal 8. Tanggal 8 itu nanti terakhir penerimaan, dan akan langsung kita bagikan kepada yang mustahil atau yang berhak menerimanya. Adapun besarnya adalah kalau beras itu sebesar 2,7 kg, dan kalau dikonversi ke uang itu sebesar 3,8 kg per jiwa. Itu harga berasnya sesuai dengan yang kita makan sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Pak Kades. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini malam yang ke-21 ya Pak. Betul ya? Betul. Masih 20 ya? Malam ke-20 21 ya kan? Benar kan? Malam 21 malam ke-21 kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, iman dan Islam sehingga dapat berkumpul di rumah Allah ini dalam kegiatan sholat isya berjamaah yang kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih dan nanti ditutup dengan sholat witir. Salawat berangkat salam atas keribuan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beserta sahabat sekalian yang insyaallah mudah-mudahan nantinya kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati ini pengurus BKM Mushola Nurul Hikmah Al-Hikmah Komplek Nabila Dusun 6 Desa Medan Prio, yang saya hormati dan saya muliakan. Ini Bapak Al-Ustaz kita berceramah dari tim Syafari Ramadan kita, yaitu Bapak Ngopek nih Pak, Bapak Iqbal Rahman, Bapak Al-Ustaz Iqbal Rahman Sasihite.
Yang ini beliau ini merupakan tim Syafa'i Ramadan Al Ustad yang dari Masjid Nurul Amin Dusun 8 Desa Medan Griyo. Kemudian yang saya hormati ini tim Syafa'i Ramadan kita juga pada malam hari ini saya ditemani dengan Bapak Al Ustad ini Endang Priyansa, yang mana ini beliau ini merupakan Al Ustad yang dari Masjid Jami Dusun 4 Desa Medan Griyo, dan juga yang saya hormati ini tim Syafa'i Ramadan saya dari Bapak Kadis Pak RT Dusun 6 kemudian Dusun 12. Ya mungkin yang Dusun 12 saya Pak ya, yang berhadir. Kemudian juga yang tentunya yang saya hormati Bapak Ibu para jamaah salat Isya salat tarawih yang dirahmati Allah. Sebelumnya saya terima kasih sudah diberi kesempatan kepada BKM, yang mana pada malam hari ini kami untuk tim Syafa'i Ramadan ini berjalan malam yang ke-13. Malam yang ke-13 kalau Syafa'i Ramadan kita total, kita Bapak Ibu sekalian untuk kunjungan kita ada 16 masjid musholah di jajaran Desa Medan Griyo selama bulan suci Ramadan, yang mana tentunya bertujuan yaitu kita pemerintah Desa Medan Griyo bersinergi dengan PHBI yang ingin mengkaderisasi ustadz-ustadz muda kita yang ada di jajaran Desa Medan Griyo. Jadi pada dasarnya kita ketahui sendiri ustadz-ustadz senior kita pada dasarnya sudah senior dan juga sudah banyak mendahului kita. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita pemerintah Desa Medan Griyo dan juga berkolaborasi dengan PHBI ingin memunculkan ustadz-ustadz baru yang tentunya dari masing-masing perwakilan BKM masjid dan musholah di jajaran Desa Medan Griyo. Ya mungkin kali ini kita ataupun kami ditemani dengan Bapak Al Ustad yang dari Masjid Nurul Amin untuk pencerahan kita pada malam hari ini. Kemudian juga ada pun tujuan kami untuk berkunjung tim Syafa'i Ramadan ialah untuk menjalin silaturahim antara pemerintah desa dan pihak BKM masjid ataupun musholah yang ada di Desa Medan Griyo. Kemudian juga yang ingin saya sampaikan untuk tahun ini Bapak Ibu sekalian semuanya, alhamdulillah kita mendapatkan amanah Desa Medan Griyo menjadi tuan rumah MTQ Kabupaten Deli Serdang ke-57, yang nantinya kita akan kunjungi 22 kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang. Pelaksanaannya yaitu pada tanggal 18 April sampai dengan tanggal 22 April 2024, seminggu setelah Lebaran. Nah nantinya tentunya mohon maaf hasil keputusan PHBI Desa Medan Griyo dan pemerintah Desa Medan Griyo tentunya untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah nanti tetap kita akan lakukan di lapangan sepak bola Desa Medan Griyo, namun dalam kondisi yang berbeda. Kenapa berbeda Bapak Ibu sekalian semuanya? Nantinya kita pada saat di lokasi lapangan itu sudah terbangun replika masjid masing-masing 22 kecamatan dan juga panggung utama. Nanti Bapak Ibu sekalian jika nanti mau selfie ya boleh juga, nanti kan di panggung utama sudah selesai. Nanti dan juga nantinya kita sholatnya di bawah teratap karena semuanya hampir diteratakin Pak. Jadi memang pastinya luar biasa tahun ini. Namun demikian tidak mengurangi rasa khusyuk kita dalam sholat nantinya. Ya kami bermohon kepada Bapak Ibu sekalian semuanya, mari sama-sama kita sukseskan pelaksanaan MTQ Kabupaten ke-57 di tingkat kabupaten yang ada di desa kita. Nah tentunya nanti kan ada masjid dan musholah nanti yang dipakai untuk pelaksanaan perlombaan, namun untuk di masjid di musholah ini belum kita pakai karena masih ada mungkin yang jarak yang terdekat itu mereka mengatakan jaraknya tidak jauh 500 meter dari lapangan sepak bola. Jadi ada 7 masjid dan nantinya ada beberapa sekolah yang dipakai Bapak Ibu sekalian semuanya. Kemudian ingin saya sampaikan kepada kita hasil musyawarah dari para tokoh masyarakat, STM dan juga seluruh stakeholder yang ada di Desa Medan Griyo untuk pembebasan tanah kuburan kita. Itu hasil musyawarah diperpanjang sampai dengan bulan Desember 2024 ya, sebesar Rp700.000. Silakan mungkin dicicil nanti selama setahun itu bisa. Dan nantinya untuk lokasinya masih tetap sama
ini yang berada di belakang perumahan Creo Village. Dan tentunya ini kenapa belum bisa kita DP karena uangnya belum cukup, masih mencapai, ini sudah mencapai 217 juta rupiah, dan itu juga uangnya tidak di desa, uangnya berada di Koperasi Surya Abadi Mandiri. Nah, kemudian ingin saya sampaikan kepada kita semua, terkhusus untuk masyarakat yang berKK-KTP Desa Medan Creo, tentunya kita sampaikan untuk BPJS Kesehatan yang fasilitas dari pemerintah ini masih dibuka atau masih terbuka. Nanti Bapak Ibu sekalian silakan saja untuk mendapatkan BPJS Kesehatannya yang berKK KTP Desa Medan Creo, namun dengan syaratnya yaitu untuk KK atau KTP-nya pekerjaan itu harus juga buruh harian lepas atau dia petani. Namun kalau wira swasta mohon izin, mohon maaf belum bisa Pak, karena itulah dia untuk persyaratan yang paling utama. Dan kemudian nantinya tentu sambil memasukkan kembali, kalau nanti warga kita yang khususnya di Desa Serdang ber-KK-KTP bukan Desa Medan Creo tapi dia masih ruang lingkupnya di Desa Serdang, jikalau sakit, saat ini ada program Bapak Bupati Kabupaten Deli Serdang Bapak Haji Muhammad Ali Yusuf Syegar, itu ada program untuk berobat gratis di pos kesehatan desa yang ada di sebelah kantor desa, dan juga puskesmas, yang puskesmasnya ada puskesmas Cirin. Itu nanti silakan kalau juga ada orang tua kita ataupun ya saudara kita, keluarga kita yang sakit, silakan untuk berobat. Ini gratis, tidak dipungut biaya. Yang saya bilang tadi terkhusus untuk warga KK KTP yang berdomisili di Desa Serdang. Jadi itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Nantinya selepas sholat tarawih nanti boleh Bapak Ibu sekalian nanti kita duduk bersama, apa mungkin yang ini kita akan sampaikan kepada kami pemerintah desa, kami siap untuk menampungnya. Dan tentunya juga mungkin ada permasalahan kemarin yang belum ada terselesaikan, nggak apa-apa, silakan ditanyakan ya Pak ya. Baik, mungkin saja Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, bila billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan kita ucapkan pada Bapak Kepala Desa Pemdo telah menyampaikan sambutannya. Dan untuk selanjutnya kita lanjutkan ke tausiah sebelum tarawih. Kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pertama-tama mari kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terkhususnya nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga kita dapat berkumpul di musala al-hikmah yang tercinta ini. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita sebagai umatnya yang selalu bersalawat kepada beliau, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Medan Creo, yang saya hormati Bapak Kepengurusan BKM Mushola Al-Hikmah, dan yang saya hormati para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini saya mau menyampaikan beberapa materi, yaitu tentang keistimewaannya di bulan suci Ramadan.
Suatu hal yang tak terduga ketika kita berjumpa dengan bulan Ramadan adalah nikmat yang besar, nikmat yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan kita tidak tahu, boleh jadi Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Oleh karena itu, maka menjadi keharusan kita, menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk selalu menyadari hal ini. Untuk apa? Untuk meningkatkan kesungguhan kita dalam mengisi bulan Ramadan dengan secara baik, dengan berbagai macam ibadah dan amal saleh lainnya. Dan suatu hal yang menunjukkan keistimewaannya, bahwasanya Ramadan itu adalah tamu yang agung, tamu yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, adalah mengisi bulan Ramadan dengan baik, dengan berpuasa yang berkualitas, sehingga menyebabkan seseorang mendapatkan pahala yang bisa menyaingi pahala orang yang mati syahid di medan jihad. Masya Allah. Dan tentunya yang pasti kita tahu, orang yang matinya mati syahid, orang yang matinya di medan jihad adalah orang yang sangat besar ganjarannya, sangatlah mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun berbeda dengan hal ini, orang yang matinya tidak mati syahid, orang yang matinya di atas tempat tidur bisa mendapatkan pahala yang bisa menyaingi pahala orang yang mati syahid. Sebagaimana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani. Diceritakan pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang 3 orang berkawan. 3 orang berkawan ini sangat akrab. Singkat cerita, 2 di antara kawannya telah gugur di medan jihad atau dikategorikan sebagai mati syahid. Namun setelah setahun kemudian, kawannya yang ketiga tadi ini menyusul 2 kawannya yang meninggal tadi. Ternyata setelah ketiga berkawan itu telah meninggal dunia, ada salah satu sahabat yang melihat dalam mimpinya bahwasanya orang yang ketiga tadi, orang yang matinya di atas tempat tidur, itu kedudukannya lebih masuk surga duluan daripada 2 kawannya yang mati di medan jihad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini mengherankan dan juga mengherankan para sahabat semuanya. Maka para sahabat pun ingin bertanya dengan Rasulullah SAW tentang kejadian hal ini. Ketika para sahabat semua bertemu dengan Rasulullah dan menceritakan hal tersebut, apa kata Nabi? Rasulullah SAW menjawab, bukankah orang ketiga ini umurnya lebih panjang 1 tahun? Kemudian saat itu dia puasa, dan puasa adalah puasa yang berkualitas. Dan ketika itu dia melakukan sholat-sholat sunnah dan sholat-sholat fardu dalam setahun tersebut dengan ribuan rakaat jumlahnya. Maka itulah diantaranya orang yang meninggal dunia dari awal dan orang yang meninggal dunia yang akhir, jaraknya lebih jauh daripada antara jarak langit dengan bumi. Masya Allah, satu fadilah yang sangat luar biasa. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kisah di mana salah satu sahabat yang meninggal dunia di atas tempat tidur bisa menyaingi, bisa mendapatkan pahala yang besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun betapa mulianya Ramadan ini, betapa mulia tamu Ramadan yang berbahagia ini. Maka itulah kisah salah satu sahabatnya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebenar-benar bekal takwa adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita keluar dari Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita sehingga kita keluar dalam jiwa yang bersih, jiwa yang rapi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim usaha yang ada dari Desa Birenjo telah memberikan tausiahnya.
Bapak-bapak dan ibu, sesuai dengan tadi yang dikatakan Pak Kepala Desa, mungkin keadaan ini yang ditanyakan nanti selesai tarawih kita bisa duduk bersama, bisa tanya jawab dengan Bapak Kepala Desa dan tim Safari Ramadan. Mungkin itu saja, kita sama-sama balas, kita turun kembali saat kita untuk kita laksanakan sholat tarawih berjamaah. B News TV.